seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Praise dan GBI Widyudi. Sebentar kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Marlon Bolu. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersuka cita di minggu ini karena anugerah kebaikan dan kasih Tuhan buat setiap kita. Saya percaya lewat ibadah online di rumah kita masing-masing, kalau boleh ajak seluruh keluarga saudara untuk memuji Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya minggu inilah minggu yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Dia, katakan haleluya. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kita. Tepuk tangan sama-sama di depan Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan lagi yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk curahan kuasa Roh-Mu. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kiri kananmu sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Lagi sama-sama katakan, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah, kita katakan haleluya. Kami tahu Roh-Mu dicurahkan ya Tuhan, sukacita memenuhi kami. Dan kami percaya kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari hari ini datang di hadapan Tuhan. Kami minta Tuhan Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Kami minta Roh-Mu yang hidup mengurapi setiap kami ya Tuhan. Mari datang sembah Dia, datang dalam hadirat Tuhan. Thank you God. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam hadirat-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Makasih ya Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Angkat suaramu, katakan, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, kami rindu curahan
Kami rindu curahan kuasa-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hidup kami. Mari angkat suaramu sembah Dia. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup, oh mengalirlah di dalamku. Penuhi kami Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari ambil waktu sembah Tuhan. Kami berikan hidup kami, kami beri penyembahan kami. Haleluya. Oh, kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi kami ya Bapa. Oh, sebab kami tak bisa jalan sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu Tuhan mengurapi kami. Ya haleluya. Roh-Mu penuhi kami ya Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami. Itu yang memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lagi minta di hadapan Tuhan, katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Lagi katakan penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Kami minta Tuhan penuhi kami. Penuhiku, penuhiku
penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan urapan baru, katakan dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Tuhan, Engkau yang mengurapi kami dengan Roh-Mu, dengan urapan yang baru. Oh, mari sama-sama buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Minta dengan sungguh, katakan, oh, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Lebih sungguh lagi nyatakan, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Rain down, rain on us. Mari dengan rindu katakan, rain down, rain on us. Kami rindu Roh-Mu dicurahkan atas kami, Tuhan.
Kami nantikan Roh-Mu dicurahkan berlimpah atas kami ya Tuhan. Itu yang memampukan kami, itu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah kami. Dan kami tahu hadirat-Mu memenuhi kami. Demi nama Yesus aku berdoa dan bersyukur. Yang dilawat Tuhan, yang diurapi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa kembali dipercayakan untuk boleh melayani Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat pujian penyembahan kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala. Dan saya percaya bahwa ada pengurapan yang terus menyertai gereja Tuhan. Dan saya percaya pengurapan kuasa Roh Kudus terus menyertai setiap pelayanan kita. Terima kasih sekali lagi. Saya percaya bahwa Jemaat GB Widuri, Jemaat GB House of Praise terus dilawat dan diberkati Tuhan. Nah, kita sedang berada di masa-masa di mana kita menantikan yang namanya pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan ada satu tokoh yang selalu menjadi favorit saya, saudara. Setiap kali membahas tentang keintiman dengan Tuhan, membahas tentang penyembahan, bahkan kita membahas tentang bagaimana orang ini betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan orang ini betul-betul tahu bahwa dia gak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Dia gak bisa berjalan tanpa dipimpin oleh Roh Tuhan. Dia gak bisa berjalan tanpa dipimpin oleh pengurapan Tuhan. Nah, tokoh yang selalu menjadi favorit saya adalah Raja Daud. Orang ini adalah orang yang sangat spesial di hati Tuhan. Bahkan saudara sudah sering baca ayat yang paling terkenal tentang apa yang disampaikan Tuhan kepada Daud. Kalau saudara baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Itu Tuhan jelas banget ngomong sama Daud. Dia bilang gini, Daud itu berkenan di hatiku. Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ingat saya pernah sharing tentang ini, saudara. Satu-satunya raja, nabi, orang yang diurapi Tuhan di tokoh-tokoh Alkitab. Cuman Daud ini yang Tuhan ngomong gini, benar-benar jelas Tuhan ngomong, Daud kamu tuh berkenan di hatiku. Wow, jadi Daud tuh kamu kesukaanku. Daud tuh kamu keren banget. Dengan bahasa lain saudara, kalau bahasa sekarang itu Tuhan lagi ngomong gini, Daud kamu itu kebanggaanku. Ya mungkin Tuhan lagi angkat 2 jempol dan bilang gini, Daud lu keren banget sih. Lu top banget sih Daud. Kamu berkenan di hatiku. So bisa bayangin gak? Tuhan yang menciptakan kita, Allah yang mulia itu ngomong sama kita. Kamu keren, kamu dahsyat, kamu luar biasa. Kalau saja ada teman kita saudara, ada sahabat kita atau siapapun atau gembala kita bilang sama kita gini, kamu tuh keren banget, kamu tuh hebat banget. Itu senengnya hati kita tuh kayak apa saudara? Udah gak bisa dikatakan. Nah yang ngomong kata keren, suka, berkenan itu siapa? Itu Tuhan langsung yang ngomong. Aku berkenan kepada Daud bin Isai. Apa yang membuat Tuhan berkenan sama Daud? Nah, saudara kita akan membahas. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama saudara. Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 saudara. Kitab Mazmur pasal yang ke-51 ini keren banget saudara. Kalau kita baca, kita renungkan sama-sama. Kita akan menemukan bagaimana Daud itu ngalamin yang namanya perkenanan Tuhan. Akibat dari apa sih? Akibat dari Daud itu orang yang sadar kalau dia berdosa. Gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita gini, kenapa kok kita kadang-kadang nggak bisa dalam ngalamin Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, gitu ya? Karena gini, karena Alkitab bilang ada penghalang yang menghalang kita untuk nggak bisa ngalami Tuhan, yaitu pelanggaran kita, kesalahan kita. Daud orangnya nggak pernah jatuh di lubang yang sama. Kalau dia salah, dia ngaku salah di hadapan Tuhan. Waktu dia berdosa, dia sadar akan dosanya. Dan betul-betul dia minta Tuhan mengampuni dia. Dan betul-betul dia meninggalkan kesalahan dan dosa yang dia pernah lakukan. Makanya Mazmur 51 yang akan kita bahas hari ini adalah pengakuan daripada Daud tentang
kesalahan, tentang kekeliruan, tentang apa yang dia buat yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita langsung masuk baca di ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10. Ini yang menarik banget. Jadi salah satu hal yang membuat Tuhan berkenan sama Daud ya ini. Karena orang ini benar-benar dia sadar dan dia bilang, Tuhan aku salah. Tuhan aku keliru. Dan dia tidak pernah melakukan kekeliruan yang sama, kesalahan yang sama. Nah itu dia yang membuat Tuhan berkenan sama Daud. Nah ini dia. Ayat yang ke-10 bilang gini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan apa? Dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Nah stop di sini dulu. Nah saudara, waktu seorang nabi datang sama Daud, Tuhan bilang gini, kamu harus ingetin Daud bahwa dia salah. Waktu seorang nabi datang sama Daud, Tuhan bilang gini, kamu salah. Siapa sih Daud? Manusia biasa yang sama dengan kita. Yang juga melakukan dosa. Bahkan dosa yang Daud buat itu ngeri banget saudara. Dia selingkuh dengan Betsheba. Dia sengaja tempatkan Uria di barisan paling depan supaya Uria mati. Dan gini, dia rebut yang namanya Betsheba, istri daripada Uria. Itu jahat banget saudara. Dia merencanakan pembunuhan gimana caranya supaya Uria ini mati. Dan Betsheba jadi milik gua sepenuhnya. Itu kan dosa menjijikkan banget di hadapan Tuhan. Tapi saudara, Alkitab bilang ini, sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, kalau kita datang bertobat meninggalkan pelanggaran dan dosa kita, Tuhan akan memutihkan kita seperti salju. Jadi Tuhan membuang segala pelanggaran kita apa? Di tubir laut. Tuhan gak akan ingat pelanggaran kita. Yang penting kita sadar, kita mengaku, dan kita tinggalkan dosa kita. Nah inilah yang menjadi kunci daripada Tuhan memenuhi Daud, Tuhan mengurapi Daud dan bilang dia berkenan sama Tuhan. Ini kuncinya. Jadi gini, pengakuan dosa yang Daud sampaikan di hadapan Tuhan. Jadi dia bilang gini, jadikanlah aku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan jadikan aku tahir, ampuni aku ya Allah dan perbaharuilah batinku. Dia minta hidupnya diperbaharui, diperbaiki sama Tuhan. Dan sama roh yang teguh dia bilang. Wah keren. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi waktu teguran Tuhan datang lewat nabi, seorang nabi yang Tuhan utus, dia gak bilang ini Tuhan jangan ambil tahtaku, jangan ambil hartaku, jangan ambil semua milikku. Tapi dia bilang apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Dia sadar betul kalau Tuhan ambil roh dari roh Tuhan yang ada padanya. Dia gak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah jadi hal yang pertama, untuk saudara mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, untuk kita mengalami yang namanya hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, untuk kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hal yang pertama yang kita harus lakukan seperti yang Daud lakukan, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Artinya kita harus mengadakan pemberesan, pengakuan di hadapan Tuhan, bahwa gue udah salah, gue udah berdosa, dan gini aku mau tinggalkan kesalahan itu, dan aku mau mengakui segala dosaku di hadapan Tuhan. Kalau ada jemaat mungkin hari-hari ini, engkau tahu, engkau sadar, Roh Kudus ingatkan bahwa engkau salah. Saudara, datang kepada pembina rohanimu, datang kepada gembalamu dan bilang, Pak, aku berdosa di hadapan Tuhan. Aku melakukan hal yang salah. Bahkan secara pribadi, datang di hadapan Tuhan. Datang di hadirat Tuhan dan bilang gini, Tuhan, aku berdosa di hadapan Tuhan. Aku salah, aku minta ampun. Jadi gini, terbuka di hadapan Tuhan. Jadi pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan sempat bilang gini, Adam kamu di mana? Bukannya Tuhan gak tahu Adam dan Hawa di mana, bukan. Tapi Tuhan mau ada pengakuan dari pihak Adam yang sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan dan bilang gini, aku ada di sini, aku berdosa ya Tuhan. Jadi yang Tuhan mau gini,
Pengakuan dari mulut kita. Kita mengaku bahwa Tuhan aku salah. Makanya perikop dari ayat yang kita baca ini Mazmur 51 ini bicara tentang apa sih? Perikopnya bilang gini, pengakuan dosa. Daud ngaku, aku salah, aku berdosa. Jadi untuk saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, gak ada cara lain. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus ngaku. Ya saya bilang bukannya Tuhan bukannya gak dengar doa kita. Tangan Tuhan bukannya kurang panjang untuk menjamah, untuk melakukan mujizat, untuk menolong, untuk memberkati kita. Cuma yang menghalangi tangan Tuhan, yang menghalangi telinga Tuhan untuk gak mendengar doamu adalah ini. Dosa kita. Karena belum beres. Belum melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah beres, hidup kita terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Baru gini. Tangan Tuhan menjangkau engkau. Tangan Tuhan memberkati engkau. Tangan Tuhan mencurahkan kuasa dan kasih-Nya buat setiap saya dan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi hal yang pertama yang harus kudu kita lakukan adalah gini. Harus terbuka di hadapan Tuhan. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Jadi gak ada yang kita bisa sembunyikan. Gak ada yang kita bisa tutupi di hadapan Tuhan. Semua hidup kita harus transparan. Di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan butuh kita mengaku di hadapan Tuhan. Kalau saudara ngaku di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus memenuhi setiap kita. Hal yang kedua yang kita harus lakukan. Kita baca Mazmur 51 ayat yang ke-12 bilang gini. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan. Karena keselamatan yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Tadi dia bilang apa? Dengan roh Tuhan memenuhi dia dengan roh yang rela. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan. Untuk kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita harus bangkit dari keterpurukan. Sudah mengaku, lalu yang kedua gini, bangkit dari keterpurukan. Jangan biarkan iblis mendakwa kita, terus-terus didakwa. Kamu gak layak, kamu berdosa. Nah itu yang dilakukan iblis sama kita. Waktu kita datang menyembah Tuhan, iblis sodorkan bahasa ini. Udah nggak usah datang ke gereja, nggak usah angkat tangan, percuma. Kamu tuh salah, kamu tuh berdosa. Padahal kita sudah mengakui dosa kita, tapi iblis kembali dakwa kita, kamu salah, kamu nggak layak. Nah ini yang harus kita buang dan singkirkan dari pikiran kita, dari hidup kita. Jangan biarkan iblis selalu mendakwa kita, karena kita salah, karena kita dosa. Tapi saudara, waktu kita mengaku, Tuhan mengampuni kita. Yang setuju katakan amin. Waktu kita mengaku kita salah, Tuhan mengampuni kita. Tapi ada step berikutnya yang harus kita lakukan. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Jangan buat dosa lagi. Gitu. Makanya setiap kali Yesus menyembuhkan orang, dibilang pergilah. Penyakitmu sudah disembuhkan, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita berbuat dosa lagi, ya udah. Kita buat kesalahan lagi. Nah itu yang menjadi dasar untuk iblis mendakwa kita. Tapi kalau kita sudah mengaku, kita bangkit dari keterpurukan, kita tahu, kita mengerti dan terus kita ada berjalan di jalan Tuhan. Wow, iblis gak bisa dakwa kita lagi. Kenapa? Karena kita orang-orang yang gini, bangkit artinya gini, melepaskan, menanggalkan, gak berbuat hal-hal yang keliru yang kita buat kemarin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan mengalami yang namanya gini, pencurahan kuasa Roh Kudus yang terjadi, yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bilang kiri kanan saudara, kita harus bangkit. Kamu harus bangkit. Lalu bilang gini, saya harus bangkit. Langkah ketiga saudara. Langkah ketiga. Kita baca Mazmur 51 ayat yang ke-13. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah step yang berikut yang harus kita lakukan.
Kita harus menyaksikan kasih Tuhan. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Gitu ya. Jadi setelah kita mengaku, yang berikutnya yang kedua, kita harus menjadi orang yang bangkit. Lalu berikutnya gini, kita harus jadi orang yang menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita harus ngomong, kita harus ngajar lewat pengalaman yang kita alami. Aku pernah jatuh, aku pernah berdosa, aku pernah bersalah. Dan itu sebabnya aku minta sama Tuhan supaya jangan ambil roh Tuhan daripadaku. Saksikan kepada banyak orang, ajar mereka supaya mereka gak jatuh di lubang yang sama yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami. Kesaksian itu tujuannya apa sih? Untuk menguatkan orang, untuk menyaksikan bahwa gini, saya berdosa, saya sakit tapi Tuhan sembuhkan saya. Saya pernah narkoba, saya pernah hidup ngawur, ya. Saya pernah jadi orang jahat, saya pernah jadi pengusaha yang nggak benar gitu. Tapi setelah saya bertobat, saya tinggalkan itu dan Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Tujuannya adalah gini, menceritakan hal yang buruk yang kita pernah lakukan dan kita sudah dipulihkan dan sekarang saya ada di jalannya Tuhan. Dan waktu saya ada di jalannya Tuhan, saya lihat hidup saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan saya lihat hidup usaha saya diberkati Tuhan. Saya lihat saya disembuhkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan. Jadi hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Supaya orang tidak melakukan hal yang sama, yang salah. Yang pernah kita lakukan. Nah firman ini ada supaya apa? Supaya contoh kehidupan orang-orang kisah yang lama, yang buruk gitu ya. Kisah Daud yang buruk, kita gak lakukan. Jadi saksi bagi Tuhan. Itu step yang ketiga. Amin. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Berikutnya kita harus bangkit dari keterpurukan. Lalu gini, kita harus menjadi saksi Tuhan. Step yang berikutnya saudara, yang keempat. Kita baca ayat yang ke-15. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Wow, keren banget. Ini dasar sehingga Tuhan memakai Daud menjadi penyembah yang luar biasa. Menjadi penyembah yang diurapi Tuhannya karena ini. Bukalah bibirku, dia bilang sama Tuhan, Tuhan buka bibirku ini supaya yang keluar hanya ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dia bilang Tuhan, bukalah bibirku supaya bibirku hanya memuji-muji Tuhan. Hanya mengagungkan nama Tuhan. Jadi hal yang berikutnya gini, kita harus selalu, mulut kita harus selalu dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dimanapun ada menyembah, dimanapun ada menyembah, dimanapun ada worship menyembah Tuhan. Jadi gini, setiap hari hidup kita terkoneksi dengan Tuhan. Iya, dimanapun kita bisa nyembah, dimanapun kita bisa memuji Tuhan, dimanapun kita ada kita bisa menyembah Tuhan. Makanya itulah sebabnya Daud ini diurapi Tuhan, dikatakan berkenan. Kenapa? Karena ini saudara. Dia minta sama Tuhan, di mulutku ini Tuhan kasih supaya aku hanya memuji Tuhan. Orang kalau sudah salah, kalau sudah keliru hidupnya, gak minta ampun sama Tuhan, itu yang menghalangi dia. Rasanya kita udah nyanyi 4 lagu kok gak berasa ya. Udah nyembah lama kayak aduh kok gak ada apa-apanya ya. Karena itu saudara. Karena kesalahan yang belum diberesin. Itu yang mengakibatkan kita gak bisa ngalamin lawatan Tuhan. Nah di masa-masa pencurahan Roh Kudus ini saudara, 4 langkah ini mari kita lakukan. Kalau kita gak beres hidup kita dengan Tuhan, gak mungkin Roh Kudus datang memenuhi kita. Benar.
Pencurahan Roh Kudus bukan cuman kita diberikan karunia untuk berbahasa roh, bukan cuman sampai di situ. Tapi gini, hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan mau berikan kesempatan buat kita supaya kita gini, memperbaiki mezbah kita dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hubungan gak beres, kalau mezbah kita gak beres, Tuhan gak bakal datang memenuhi kita dengan pengurapan dan Roh Kudusnya. Kalau hidup kita beres dengan Tuhan, kalau hidup kita terkoneksi dengan Tuhan, disitulah Tuhan datang mengurapi, memenuhi kita dengan Roh Kudusnya. Karena kalau hidup gak beres, saudara, Tuhan gak bakal izinkan gini, kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jadi intinya adalah gini, bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Baru gini, Tuhan datang memberikan kepada kita karunia roh itu, saudara. Yang siap katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh, jadi hal yang harus kita miliki, beresin dulu hubungan kita dengan Tuhan. Beresin, saudara. Karena itu yang menghalangi kuasa Tuhan. Itu yang menghalangi mujizat Tuhan. Itu yang menghalangi pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Beresin mezbah kita, saudara. Penyembahan kita. Kita gak bakal terkoneksi dengan Tuhan. Kita gak bisa ngalamin Tuhan dalam penyembahan kita. Kalau masih ada dosa yang belum kita beresin dengan Tuhan. Kalau kita gak terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita gak bangkit dari keterpurukan. Kalau kita gak bisa gak menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau mulut kita ini gak memuliakan Tuhan. Roh Kudus gak bakal dicurahkan dalam hidup kita. Mungkin bertahun-tahun engkau berdoa, kok saya belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukannya Tuhan gak memenuhi, gak mau memberikan kita karunia untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Atau karunia untuk berbahasa roh. Tapi saudara, kadang-kadang penghalang itu ada sama kita. Karena ini gak beres hidup hubungannya. Internet di rumah kita gak jalan. Atau internet di rumah kita lemot. Ya mungkin nggak benar-benar terkoneksi. Kalau kuota saudara habis, saudara nggak bisa buka YouTube, nggak bisa lihat sosial media. Kenapa? Kuota saudara habis. Jaringan internet saudara terputus. Gitu. Kenapa kok nggak ada blessing? Kayaknya hidup ini gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Ya kayaknya apalagi masa-masa pandemik ini, saudara, kayaknya biasa-biasa aja hidupku, kayaknya Tuhan gak ada. Kok gak ada pertolongan, kok hidup saya kayak makin susah aja gitu. Periksa koneksi saudara dengan Tuhan. Terkoneksi gak? Nyambung gak saudara dengan Tuhan? Atau setiap kali saudara sekarang kan ibadah online, saudara. Atau apa yang saudara lakukan di handphone saudara. Karena sekarang dengan mudah saudara tinggal mau lihat pendeta siapa, tinggal geser dengan jari saudara. Mau lihat gereja mana, saudara tinggal geser dengan jari saudara. Baru ikutin praise and worship 5 menit udah pindah lagi di channel berikutnya. Baru 5 menit pindah lagi. Gimana mau ngalamin Tuhan? Gimana mau ngalami lawatan Tuhan? Baru lihat channel ini, pindah lagi ke gereja ini. Semua saudara mau lihat. Fokus saja pada satu. Saudara lagi ada di ibadah. Ya udah fokus saya di situ. Di gereja saudara, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara tertanam. Gitu. Usahakan saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Terkoneksi benar-benar dengan Tuhan. Sebab kalau enggak, kita gak akan nyambung dengan Tuhan. Kita gak akan ngerti pikiran, kita gak akan ngerti hatinya Tuhan. Karena hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhan yang akan ngerti hati Tuhan. Hanya orang yang nyambung dengan Tuhan akan ngalamin lawatan Tuhan. Jadi hari ini, mari perbaiki mezbah kita dengan Tuhan. Biar kehidupan kita itu gini selalu menyenangkan hati Tuhan. Akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Buat pengakuan terbuka di hadapan Tuhan.
Ingat saudara, jangan biarkan iblis selalu mendakwa kita. Bangkit dari keterpurukan. Harus menjadi saksinya Tuhan. Dan biar di mulut ini hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, biar di masa-masa penantian kami menantikan yang namanya curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Seperti murid-murid yang ada di Yerusalem. Yang sedang menantikan yang namanya pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah itu pula yang sedang kami nantikan dalam hidup kami. Tuhan, itu sebabnya kami minta hidup kami. Kami minta pemberesan. Kami minta biar kami terkoneksi dengan Tuhan. Kami minta supaya iblis jangan mendakwa hidup kami. Kami harus bangkit. Kami harus jadi saksi Tuhan. Dan biar setiap hidup kami, seluruh aspek kehidupan kami, bukan hanya mulut kami, tapi tangan kami, mata kami, kaki kami, seluruh kehidupan kami, seluruh organ tubuh kami. Kami mau hanya melakukan yang menyenangkan Tuhan. Bapak, aku mengangkat tanganku berdoa buat Jemaat GBI Duri, Jemaat GBI House of Praise. Aku berdoa biar di masa-masa penantian kuasa Roh Kudus, kami menerima pengurapan Roh Kudus. Kami menerima kepenuhan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami terkoneksi dengan Tuhan. Setiap kami terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Kalau kami terkoneksi dengan Tuhan, maka kami akan melihat hidup kami diubahkan, diperbaharui, bahkan diurapi, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan aku memberkati Gembala Jemaat GBI Duri, Jemaat GBI House of Praise. Tuhan, berikan hikmat buat hamba-Mu untuk terus memimpin, mengembalakan gereja ini. Membawa jemaat-jemaat-Mu mengalami kuasa Tuhan, bahkan mengalami pengurapan Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Thank you Jesus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus aku berdoa. Dan aku percaya Roh Kudus dicurahkan atas hidup kami. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan
atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa. Bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang, penghiburan, kedamaian dari Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.